Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa semua. Selamat datang di kelas animasi dasar. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan ataupun bahasan kita di pekan sebelumnya. Namun sebelumnya Bapak berharap dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun kita beraktivitas semuanya dalam lindungannya, dan tak lupa kita doakan keluarga kita doakan juga bangsa kita. Semoga wabah virus corona ini segera diangkat dari bumi Indonesia dan kita bisa segera beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi ya teknik rigging page ataupun teknik rigging pada eh, animasi dua dimensi ya, dan kita akan menggunakan Toon Boom Harmony sebagai software pengantarnya. Nah, dan kita akan coba melanjutkan tutorial yang kemarin ya. Jadi kemarin teman-teman indikatornya adalah kita sudah membuat network ya. Jadi ini sebentar Bapak ke ataskan dulu. Nah, ini kita sudah membuat network seperti ini. Nah, ya. Network dari setiap bagian dari karakter yang sudah kita buat. Nah, pertama teman-teman sekalian, sekarang teman-teman mengikuti dulu instruksi dari Bapak ya. Jadi tahapan-tahapannya teman-teman bisa langsung melakukannya di karakter yang teman-teman buat. Jadi teman-teman, ini saran Bapak digeser dulu aja ya, digeser dulu supaya lebih luas. Digeser dulu. Nah, ini urutan ini ya, urutan komposit ini harus rapi. Jadi kalau misalkan seperti benang kusut itu akan menyulitkan kita untuk membuat riggingnya menjadi rapi nanti. Ya, ini sepertinya kurang ke kanan, kurang ke kiri. Nah, dibuat rapi seperti ini, teman-teman. Nah, begini ya. Nah, kemudian kita lihat leher ini adalah yang paling inti ya. Kenapa paling inti? Karena semua bagian dari objek karakter yang akan kita buat ini itu semuanya bertumpu di leher atau bertumpu di badan ya. Kalau misalkan teman-teman nanti menyesuaikan dengan karakter yang dibuat. Kalau misalkan kemarin Bapak lihat ada yang membuat manusia utuh ya. Maka yang menjadi tumpuannya apa? Ya tetap badannya ya, karena kaki, tangan, kepala itu menumpu ke badan gitu. Nah, teman-teman coba perhatikan ini bagian leher, ini adalah bagian intinya dari karakter yang Bapak buat di sini ya. Nanti teman-teman yang membuat badan ya berarti di badannya tumpuan karakternya. Perhatikan, ini langkah pentingnya. Pertama teman-teman sekalian, coba di bagian leher ini ya, itu diklik dulu bagian putihnya tuh, bagian kuning ya. Bagian elemennya, klik ya. Nah, kalau udah diklik ini teman-teman lihat di bagian bawah. Nah, coba perhatikan nih ya. Ini drawing pivotnya itu harus dipastikan sudah berketerangan parent page. Nah, teman-teman, ini kalau diklik ada beberapa pilihan, pastikan pilih pilih yang apply embedded pivot on parent page. Ya, ini kan kita akan membuat sebuah rigging berbasis parent page seperti itu. Klik saja parent page-nya, kemudian close. Nah, kalau teman-teman sudah membuat dan memastikan itu parent page, maka kita akan membuat page-nya ya. Dengan cara apa? Klik lehernya, klik objek ini ya, objek leher ini, kemudian tekan Ctrl P ya. Nah, ketika menekan Ctrl P, maka itu akan keluar page dari leher ya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada kepala. Pastikan bagian kuningnya ini, ya elemennya ini dia parent page. Nah, ini pastikan. Kenapa harus dipastikan? Karena kadang-kadang ini masih driving layer, ya. Nah, kalau misalkan masih driving layer, teman-teman ubah dulu menjadi parent page. Ya, klik parent page-nya.
kemudian close. Nah, kalau sudah, kemudian lakukan hal yang tadi, Ctrl P. Ya, Ctrl P. Ya, setelah kalian menekan Ctrl P, maka pastikan ya ini leher dan page-nya ini bagian berada di atas. Nah, gini. Nah, sebagaimana tadi Bapak sudah sampaikan bahwa leher itu menjadi tumpuan bagi kepala, begitu ya. Maka dari itu teman-teman tarik nih ekornya, ekor leher sambungkan ke kepala. Nah, jadi nanti dia nyambung begitu. Jadi satu satu kesatuan ya. Baik, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan itu pada leher dan kepala, itu karena bagian paling penting ya. Kalau misalkan eh, karakter teman-teman seperti yang Bapak buat begitu. Kenapa yang paling penting? Ya karena memang sebentar Bapak akan coba contohkan ya. Nah, jadi begini, ini kan ada kepala ya. Nah, ini kepala dan yang pertama kan badan dulu ya, badan nomor satu. Dari badan, kepala itu menumpuk ke badan ya, tidak ada badan atau leher numpuk ke kepala. Nah, di dalam kepala itu kan ada alis ya, itu kan. Kemudian ada mata, kemudian di sana ada hidung ya. Kemudian di sana ada mulut. Kemudian di sana juga ada telinga kalau telinga mau digerakkan juga ya, tapi dalam kasus ini kita tidak akan dulu menggerakkan telinga ya. Tapi bagi teman-teman yang mau menggerakkan telinga ya silakan. Nah, jadi bisa dipahami ya bahwa kenapa badan dan kepala itu menjadi inti karena memang indera-indera yang lain itu bertumpu di sana, begitu ya. Baik, kita coba lanjutkan. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama pada objek-objek yang lain. Nah, contoh mata kanan. Mata kanan juga pastikan parent page ya. Kemudian kalau sudah close, mata kiri juga begitu, pastikan dia parent page, close. Alis kanan juga begitu, close ya. Kemudian alis kiri juga pastikan parent page, close. Mulut juga demikian, parent page, close. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan atau memastikan semuanya dalam kondisi sebagai layer yang berstatus parent page, maka kita akan langsung membuat page-nya ya, page samaran atau rig-nya ya. Jadi mata kanan dan kiri ini kan satu kesatuan, jadi sama-sama mata gitu ya. Nah, teman-teman klik pada keyboard tombol kontrol ya. Kemudian teman-teman tekan mata kanan dan mata kirinya ya. Jadi terseleksi dua-duanya. Kemudian tekan Ctrl P. Nah, ya seperti itu. Oh, mohon maaf. Jadi ini belum di ini dulu. Harus di Ctrl P dulu. Nah, satu-satu. Ya. Nah, ini baru. Nah, seperti ini. Jadi ini rig-nya. Jadi jangan objeknya yang nanti akan kita coba gerakan ya. Kemudian lakukan hal yang sama pada alis kanan, alis kiri. Nah, untuk mulut tidak perlu langsung saja Ctrl P kayak gini. Jadi ini disambungkan ya dengan cara ditekan kontrol pada
keyboard, kemudian teman-teman menyeleksi dua-duanya, kemudian tekan Ctrl P ya. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Nah, untuk mulut ini langsung saja Ctrl P. Ya. Nah, maka teman-teman ini pastikan dulu, mungkin ini agak terlalu landai ya, ini pastikan dia di atas dulu ya. Nah, jadi dia jangan terlalu bawah ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat, nah ini ya seperti ini ya. Nah, dari komposit, kemudian ada beberapa sambungan, nah seperti ini. Jadi kenapa kemarin Bapak menyampaikan untuk teman-teman, untuk awalan ini, tema rig ini ya, itu teman-teman cukup membuat karakter yang sederhana. Kenapa sederhana? Karena semakin rumit, semakin banyak objek di dalam karakter teman-teman, maka nanti akan semakin rumit juga networknya, ya. Ya, networknya akan semakin rumit ketika semakin banyak objek yang ingin teman-teman gerakkan begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Karena ini sifatnya adalah eh, mata kanan, mata kiri, alis kiri dan mulut semuanya nyambung ke kepala ya. Jadi semuanya numpang di kepala begitu ya. Jadi ini langsung saja kita buat sambungannya seperti ini. Ini jangan sampai numpuk, teman-teman. Nah, gitu ya. Kemudian sambungkan juga ke alis, sambungkan juga ke mata begitu ya. Nah, baik. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, maka kita akan langsung membuat rignya ya. Yang pertama mungkin dari mata kanan dulu ya. Klik saja, maksudnya dari alis dulu deh yang supaya lebih mudah. Alis kanan ya, klik alis ya, alis kanan. Kemudian teman-teman klik tombol yang ini nih ya, yang di bawah keterangan animate. Nah, ini yang kotak bintik-bintik ini ya. Ini teman-teman klik seperti ini. Nah, nanti akan muncul objek kuning seperti yang tampak di gambar. Nah, kita akan coba gerakan. Jadi ini mungkin kembali ya, kalau gerakannya itu bagaimana teman-teman sendiri ya. Saran Bapak berpacu pada 12 karakter animasi. Tetapi kalau misalkan tidak bisa mengacu pada 12 karakter animasi, tidak apa-apa ya. Karena yang sekarang kita masih pada aspek teknik rigging begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengaplikasikan 12 karakter animasi itu di dalam karya teman-teman, itu lebih bagus lagi karena sifatnya itu menerap, kalau kata orang Sunda mah darah daging gitunya istilahnya, masuk ke dalam setiap karya yang kita buat. Nah, kita contohkan ya mungkin untuk eh ini kita angkat seperti ini. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya. Jadi kita akan buat dulu ini kan, nah pusatnya masih di sini. Nah, kita pindahkan dulu ya, pindahkan. Ini setiap objek kita pindahkan dulu ya. Nah, kalau misalkan alis mungkin di sini, ini pusat dari gerakannya ya. Nah, ini mata kanan, itu kayak gitu ya. Ya.
Ya, kita akan atur dulu pointernya teman-teman semua. Ini pastikan ya, jadi untuk mengatur pointernya itu supaya mudah digerakkan nanti, itu di sini cara mengaturnya. Ya. Nah, jadi kita akan atur dari bagian leher dulu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat pointernya masih di sini. Nah, pointernya kita ganti, simpan di sini teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi tempat di mana dia bisa gerak nanti. Kemudian bagian kepala. Nah, bagian kepala kan masih di sini. Ya, bagian kepala kita atur jadi di sini. Gitu. Kemudian bagian mulut. Nah, mulut juga masih di sini. Kita atur jadi dia di sini. Ya. Kemudian bagian alis kiri. Nah, alis kiri berarti di sini ya. Nah, kita simpan di sini dia. Kemudian alis kanan. Nah, alis kanan juga pointernya teman-teman simpan di sini. Kemudian mata kiri. Nah, mata kiri teman-teman simpan di sini tepat di pupilnya ya. Ya. Kemudian seperti ini juga ya, di mata kanan. Baik, kalau sudah kita langsung saja buat gerakannya ya. Nah, teman-teman, untuk gerakan pertama mungkin Bapak akan coba menggerakkan alis kanan dulu. Nah, caranya pastikan ini diklik dulu ya di eh, tombol ini nih yang titik-titik kotak ini ya. Nah, teman-teman coba digerakkan seperti ini. Ya, mungkin Bapak sekarang kita akan naikkan dulu ya. Kemudian kita akan naikkan lagi. Nah, muncul di sini kiposnya ya. Kipos seperti ini. Kemudian alis kiri, kita gerakan juga alis kiri. Kita naikkan sedikit. Oh, mohon maaf. Naikkan sedikit. Naikkan sedikit. Nah, kemudian naikkan lagi sedikit. Nah, ya. Nah, kemudian kita akan coba mengcopy gerakannya yang ada di sini. Ya, supaya ini Bapak memberikan tips kepada kalian bagaimana cara mengcopy frame atau keypos ya. Keypos di frame maksudnya. Nah, caranya adalah tekan dulu F6. Nah, kemudian teman-teman geser. Nah, sini ya. Lakukan hal yang sama pada alis yang kiri. Dan geser. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau digerakkan seperti ini teman-teman. Oh, mohon maaf. Ini kita geser dulu. Sampai sini aja. Nah, gitu ya. Jadi dia udah mulai gerak tuh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman lakukan juga gerakan yang lain. Contoh misalkan memberikan gerakan pada leher ya. Pada leher gitu. Pada leher teman-teman berikan gerakan pada misalkan kita agak sedikit miringkan seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi. Kemudian
Kita miringkan lagi. Kemudian kita kembalikan lagi. Seperti itu. Kemudian bagian kepala, mungkin kita berikan gerakan dia agak ke bawah seperti ini. Oh, mohon maaf, ini belum dirubah. Jadi ini di sini dulu ya. Pastikan ini jangan salah menempatkan nih. Nah, kemudian dia menjadi terangkat. Kemudian dia terangkat lagi. Ya, seperti ini. Kemudian dia kembali. Itu untuk gerakannya silakan kembali pada teman-teman masing-masing ya. Kemudian kita akan coba gerakan mata kanan. Nah, ini ya. Mata kanan kita akan coba gerakan dengan cara, oh mohon maaf. Oh ini mata kanan nampaknya belum ini ya. Di mana ini? Oh di sini. Nah ini pastikan dia tidak kemana-mana. Nah seperti ini ya. Maka ketika kita berikan gerakan dia juga, nah seperti itu. Jadi lebih teratur. Itu ya. Kemudian mata kiri juga kita akan berikan gerakan seperti ini. Gitu ya. Kemudian alis kanan, oh ini udah ada ya. Kemudian kita akan berikan gerakan pada mulut. Nah, kalau mulut mungkin kita akan coba perkecil saja. Nah, supaya ukurannya sama itu sambil teman-teman tekan shift ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian untuk alis juga kita sempurnakan. Seperti itu. Kemudian alis yang satunya lagi. Seperti itu ya. Nah, apabila teman-teman sudah memberikan kipos, kiprem pada, jadi kipos itu adalah titiknya ya. Titik hitam ini disebut kipos, kemudian yang berbaris ini di sini sebutnya frame. Jadi kalau misalkan kalian sudah memberikan titik hitam ini pada frame disebutnya keyframe begitu. Nah, kita akan coba lihat gerakannya seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, ya. Nah, nanti kita akan berikan suara. Jadi langkah selanjutnya setelah ini
Setelah ini ya, kita akan memberikan suara. Jadi nanti karakter kita tuh bersuara gitu ya. Misalkan kalau binatang kemarin ada yang bikin kodok ya, silakan buat suara kodoknya, direkam, ya nanti Bapak akan berikan softwarenya. Atau bagi teman-teman yang kesulitan terkait dengan nggak punya mikrofon, teman-teman bisa merekam menggunakan handphone sendiri ya. Kemudian yang kedua kita akan render. Jadi rendernya ini di dalamnya ada karakter, kemudian ada animate. Jadi karakternya sudah bergerak gitu ya. Dan animate-nya teknik rigging. Kemudian ada juga suaranya. Nah, biasanya Bapak untuk ngerender ini Bapak menggunakan Blender. Nah, nanti untuk blendernya juga bagi teman-teman yang sudah punya, silakan bisa digunakan. Tapi bagi teman-teman yang belum punya, nanti Bapak akan berikan juga instalannya. Dan Blender ini adalah software 3D gratis ya. Jadi nanti kita bisa sama-sama mempelajari. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Eh, bagi yang sudah menyimak dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan silakan tutorial ini bisa teman-teman mulai praktekkan sedikit demi sedikit ya. Bapak sudah membuatnya sedikit demi sedikit supaya mudah dipahami oleh teman-teman semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.